teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Kusinta Soid dengan NIM 03221041. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya pencernaan memiliki fungsi utama untuk memindahkan zat gizi air dan elektrolit dari makanan yang kita makan ke dalam lingkungan internal tubuh sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama, saluran cerna atau traktus digestivus, di mana saluran panjang yang bermula dari mulut dan berakhir pada anus. Yang kedua, organ pencernaan tambahan terdiri dari pankreas, kantung empedu, dan hati. Organ ini terletak di luar dinding saluran cerna dan menyalurkan sekresinya melalui duktus ke dalam lumen saluran cerna. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan membahas satu persatu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah pintu masuk ke saluran pencernaan. Ini dia mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat bibir yang memiliki fungsi yaitu berperan dalam artikulasi sebagai reseptor sensorik. Adapun tonsil yang berperan sebagai pertahanan tubuh. Lalu ada uvula berfungsi untuk menutup saluran hidung ketika kita menelan. Dan di dalam mulut terdapat gigi, di mana gigi ini ada 4 macam. Yaitu pertama ada gigi seri, yang jumlahnya ada 8, terletak di depan mulut, 4 di atas dan 4 di bawah. Dan berfungsi untuk mengiris makanan, bentuknya pipi dan tajam. Terus yang kedua ada gigi taring yang jumlahnya ada 4, menjadi gigi paling tajam untuk merobek makanan. Dan ada gigi geraham depan untuk mengunyah dan melembutkan makanan. Lalu yang terakhir terdapat gigi geraham bungsu, di mana gigi ini muncul paling akhir usia 18-20 tahun. Di dalam mulut juga terdapat lidah yang dimana berfungsi sebagai pengadu makanan, membantu proses penelanan makanan, sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, dan yang kelima, membantu untuk berbicara. Sebagai pengecap memiliki 4 bagian. Yang pertama pada bagian tepi depan merasakan rasa asin, pada bagian ujung merasakan rasa manis, dan pada bagian lidah samping merasakan rasa asam, dan yang terakhir lidah bagian belakang merasakan rasa pahit. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Yang fungsi air liur yaitu fungsi saliva yang pertama yaitu untuk mempermudah proses makanan. Yang kedua sebagai antibakteri dan anti kuman. Yang ketiga yaitu pelarut untuk pengecap. Yang keempat yaitu untuk mempermudah gerakan bibir dan lidah. Dan yang terakhir yaitu untuk higienis mulut. Yang kedua yaitu faring. Ini dia faring, di mana faring ini terdiri atas nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Faring di sini berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan esofagus sebagai jalur untuk lewatnya makanan. Ini dia faring. Lalu selanjutnya ke esofagus. Seperti yang saya terangkan tadi bahwasannya faring ini yaitu jalur antara mulut dan esofagus. Jadi ini mulut, ini faring, ini esofagus. Nah, esofagus ini yaitu jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Ini dia dari sini menuju lambung. Yang dimana panjangnya ini 20-25 cm. Baiklah teman-teman, di dalam esofagus ini dia memiliki 2 sphincter. Yang dimana yang pertama yaitu adalah sphincter faringoesofagus, di mana terletak antara faring dan esofagus, yang berfungsi untuk menjaga pintu masuk esofagus tetap tertutup dan untuk mencegah masuknya sejumlah besar udara ke esofagus dan lambung pada saat bernapas. Yang kedua, sphincter gastroesofagus, di mana terletak antara lambung dan esofagus, yang berfungsi untuk mencegah reaksi isi lambung kembali ke esofagus. Selanjutnya ke lambung. Ini dia lambung, di mana lambung adalah rongga seperti kantong berbentuk yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada fundus. Fundus ini bagian lambung yang terletak di atas lubang esofagus. Ini dia. Lalu ada 2 korpus yaitu bagian tengah. Ini bagian tengah, korpus atau bagian utama lambung. Kemudian pilorus. Ini dia pilorus yaitu bagian bawah lambung yang dimana memiliki otot yang lebih tebal. Nah, pada lambung ini dia memiliki fungsi yang pertama untuk mengolah makanan. Yang kedua memilah dan menyingkirkan zat berbahaya. Yang ketiga menyimpan makanan. Yang keempat menyerap zat yang baik untuk tubuh.
Dan yang terakhir, untuk menyimpan makanan di dalam lambung, ada enzim HCl, yaitu untuk memecah makanan. Setelah dari lambung, maka kita akan ke usus halus, di mana usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yaitu tempat memecah lemak dan karbohidrat, di mana panjangnya 25 cm atau 0,25 cm. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, di mana untuk penyerapan dan pencernaan makanan, yang panjangnya 7 cm. Dan yang ketiga yaitu adalah usus penyerap, di mana sebagai penyerapan sari-sari makanan yang memiliki panjang 1 meter. Lalu setelah dari usus halus lanjut ke usus besar. Ini dia usus besar, di mana usus besar ini yaitu usus penyerapan. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada ascending colon, yang kedua ada transcending colon, dan yang ketiga ada descending colon, yang berfungsi untuk menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, mencegah infeksi, dan membentuk tinja. Di dalamnya ini, lalu di dalam lambung ini terdapat sphincter ana, yaitu berfungsi untuk menahan feses agar tidak langsung keluar. Yang ketujuh ada rektum, ini dia rektum. Nah, rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara dan sebagai jalan pembuangan sisa makanan dan gas-gas berbau. Kemudian adapun rektum yaitu untuk sebagai jalan keluarnya feses. Kemudian di anus ini terdapat sphincter ana lagi, yaitu menahan feses agar tidak langsung keluar. Kemudian proses ekresi pun terjadi yang disebut dengan defekasi. Dan adapun organ tambahan pencernaan, yang pertama yaitu adalah hati. Ini dia hati yang letaknya di sebelah kanan lambung. Seperti yang kita ketahui, ini dapat kita lihat hati letaknya di sebelah kanan lambung, yang fungsinya untuk menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses dalam pencernaan. Yang kedua itu ada pankreas yang terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yang fungsinya menghasilkan hormon insulin yang berguna untuk mengatur atau menurunkan kadar gula di dalam darah dan untuk menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim. Dan yang ketiga yaitu adalah empedu. Ini dia empedu. Empedu disekresikan di hati dan disimpan di dalam kantung empedu, yang dimana fungsi empedu ini untuk membantu kerja enzim pencernaan. Yang kedua sebagai pengencer lemak. Yang ketiga membantu fungsi enzim lipase. Yang keempat mengeluarkan racun dalam tubuh. Dan yang terakhir melindungi tubuh dari bakteri. Nah, enzim ini mengandung garam empedu, kolesterol, lecitin, dan bilirubin. Baiklah ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi, salam sehat, salam stika Santa Elizabeth Medan. Dadah!